maka salah satu wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan diterimanya kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dulu di zaman Rasul, sebelum Rasul, bahkan sezaman dengan Rasul, itu manusia itu dianggapnya ada kasta-kastanya dulu. Laki-laki lebih unggul daripada perempuan, sementara perempuan naudzubillah summa naudzubillah. Tapi sejak adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka diangkat harkat derajat para kaum ibu sehingga dikatakan bahwa al jannatu titik-titik dan titik-titik. Istilah titik-titik di bawah ini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Mah kencangnya terjemahan ya. Ini harusnya menjadi kebanggaan bagi para ibu semuanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti di bawah kaki ibu ada ruang leher, enggak ada. Itu mah umum atau ya. Tapi justru salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah yang akhirnya dimasukkan ke dalam surga itu dengan cara hormat, tilawat, taat dan tumut kepada orang tua, terutama ibu. Subhanallah ya. Ketika ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa wahai Rasul aku harus menghormat? Ummuka. Kepada summaman. Lalu siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian yang ketiga, siapa wahai Rasul? Masih ibu. Ummuka. Masya Allah. Ummuka, ibumu, summaman, summa abaka, kemudian hormatlah kepada ayahnya. Subhanallah, betapa kaum ibu ditinggikan derajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, berhubung bulan ini memasuki bulan apa? Maulid ya, Maulid ya. Temanya kita berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya untuk ibu, bahwa harkat derajat dan martabat kaum ibu dinaikkan derajatnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingat ibu salah satu ungkapan dari guru saya, Mad katanya, kade kalau berbicara itu harus muqtadal hal bainal awqat wal amkan, harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi jangan dikaitkan dengan politik, jangan. Ini mah kaitannya dengan keagamaan aja ya. Saya kurang senang kalau bicara masalah yang lain ketika masalah pengajian. Ngaji mah ngaji aja ya. Setuju ibu? Setuju ya. Saya kalau ibu lihat di sejarah ceramah-ceramah saya gitu ya, perasaan nggak ada yang membahas masalah itu. Kalau membahas masalah ekonomi sering karena memang saya dulu kuliahnya di muamalah itu kalau hukum ekonomi Islam, jadi ada sedikitnya dengan kaitannya dengan hukum bagaimana perekonomian umat agar bangkit gitu ya, dari umat untuk umat oleh umat gitu ya. Salah satunya dengan berbelanja kepada warung kaum muslimin. Setuju? Setuju atau ya? Bapak ibu hadirin yang sekalian, bahwa sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan dengan pembacaan sholawat, terserah mau sholawat apapun itu,
Sholawat nariyah kah? Sholawat kamilah kah? Sholawat tafrijiyah kah? Sholawat ibrahimiyah kah? Dan lain-lain. Itu saya pernah membaca sebuah buku bahwa di antara sholawat redaksinya ada kurang lebih 165. Itu baru yang ketahuan, belum yang belum didaftarkan lagi ya, belum diketahui oleh pengarangnya. Itu mungkin ratusan lebih, bahkan ribuan redaksi sholawat. Tapi pernah suatu saat kawan saya dari Jakarta bertanya kepada guru besar, Pangarsa, katanya, sholawat itu kan banyak ya, banyak Ibu ya. Ada yang dilihat dari khasiatnya, sekali membaca sholawat, subhanallah, 600.000 pahala dari satu kali membaca sholawat. Ada lagi yang sekali membaca sholawat itu maka seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di darat, yang ada di laut, semuanya membacakan sholawat kepada orang tersebut agar pahalanya dilimpahkan kepada orang tersebut. Kalau kanjeng Nabi, man shalla alayya sholatan wahidah, barang siapa membaca satu sholawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi biha ashron, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak ashron. Berapa? Wahid, itsnain, salasa, arba'ah, khamsah, sadisah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah. Asyarah berarti 10. Waman shalla alayya sholatan asyratan, dan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, dengan 10 kali sholawatan, sallallahu alaihi biha mi'ah, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada orang tersebut sebanyak mi'ah. Asyrah, isrin, talatin, arba'in, khamsin, sadisin, sab'in, thamanina, tis'ina, mi'atun. Mi'ah berarti 100. Wa man shalla alayya sholatan mi'atan sallallahu alaihi alfan, maka barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada yang membaca sholawat tersebut sebanyak alfan. Alfan seberapa? Alfan 1000. Ya, 1000. Wa man shalla alayya sholatan alfatan sallallahu alaihi biha wa man shalla alayya alfatan fahuwa itqun minan nar, maka barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka baginya terbebas dari api neraka. Alhamdulillah. Berarti kalau melihat redaksi Rasulullah SAW, 1 kali membaca sholawat, Allah membalas, menurunkan rahmat kepada yang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi berapa? 10. Berarti lipatan 10 ya. 10, 100, 1000, itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Siapa yang ingin bebas dari api neraka? Semuanya pasti ya, semuanya. Tapi yang paling dahsyat ya, Ibu mungkin mohon izin. Mungkin Ibu belum pernah mendengar satu hadis yang tertera di dalam kitab Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bagaimana ungkapannya? Anna lillahi jannatun. Ini teh, entar dulu. Ini buat saya semua ini teh. Gimana minumnya tuh itu? Masya Allah, satu-satu. Masya Allah. Di dalam paparan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani termaktub di dalam Sirrul Asrarnya, yang alhamdulillah saya sekarang itu lagi pembahasan Sirrul Asrar. Dulu pernah membahas
tafsir surah Yasin di MGTZ ya, di Masjid Jami Taman Cileunzi, Masjid Pusat. Setelah khatam tafsir surah Yasin, membaca Nasoihul Ibad. Setelah membaca Nasoihul Ibad, dibacalah Sirul Asrar sekarang. Sirul Asrar sekarang udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih baru bab ke-9 sekarang. Ya. Nah, berapa tahun gitu ya? Ada 12 tahun lah ya. Gimana hadisnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anna lillahi jannatun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jannatun apa? Jannatun itu surga. Dalam lafaz jannatun hanya beda harkat saja, itu berbeda makna. Ada junnatun, ada jannatun, ada jinnatun. Kira-kira beda apa sama? Beda. Junnatun itu menjadi tameng. Tameng dari, boleh dari senjata, dari api neraka. Dengan apa? Tameng api neraka itu dengan sedekah. Ibu subhanallah ya, makanya saya kalau ada yang memberi sedekah kepada saya pasti selalu habis. Karena sayang banget kan orang memberikan kebaikan tidak diberikan gitu, atau tidak dimaksimalkan. Makanya kalau saya ini pasti habis. Dan ini belum habis, makanya saya bawa aja. Nah, ini bagi ibu semuanya menjadi jinnatun. Apa? Tameng dari api neraka. Misal gitu, misalkan ya, ibu itu udah saking banyaknya sedekah ibu, sudah tidak ingat lagi sedekah apa saya gitu ya. Tiba-tiba saya ingat, ya Allah, ibu-ibu di Masjid Al-Muhajirin itu sedekahnya luar biasa ibu. Sedekah sampai air aja sampai 3 macam ya. Maka air yang ibu sedekahkan ini menjadi jinnatun, menjadi tameng dari api neraka. Alhamdulillah. Itu pakai menjadi junnatun ya, pakai dhammah. Sedangkan pakai hamzah, jannatun itu apa maknanya? Surga ya, surga. Kalau di bahasa kita itu surga, tapi jannatun itu bermacam-macam keindahan dan kenikmatan. Macam-macam keindahan dan kenikmatan. Tempatnya di mana? Ya surga ya. Nah, kalau jinnatun itu apa? Bangsa jin gitu ya, bangsa jin. Mereka tidak terlihat oleh kita, tapi mereka kira-kira melihat enggak? Melihat. Nah, ada satu doa yang ketika kalau dibaca oleh siapapun yang membacanya, maka akan menutup hijab pandangan jin kepada kita. Terutama apalagi ketika kita tidur, ketika kita mohon maaf ya mandi dan lain sebagainya, itu supaya tidak terlihat oleh jin, maka ada satu bacaan. Kalau membaca bacaan itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan jin. Bacaan apa itu? Subhanallah, itu luar biasa ya. Bismillahi la ilaha illa huwa. Huwa di situ maknanya Allah, tiada Tuhan selain. Kalau tadi saya bacakan la ilaha illa ana, karena yang mengucapkannya siapa itu? Allah. La innani anallah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah gitu ya. Itu ayat yang menggetarkan Sayyidina Umar di saat beliau hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Sejarahnya adalah ketika suatu saat Sayyidina Umar yang dulu masih musyrik, masih Umar namanya juga, bukan Sayyidina Umar. Boleh kan nyebutin Umar? Boleh, karena itu belum muslim gitu ya. Ketika Sayyidina Umar masih musyrik, dengan geramnya dia menghunuskan pedang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Di pertengahan jalan ketemu dengan seseorang, Umar, mau kemana engkau dengan pedang terhunus seperti itu? Dengan geram Sayyidina Umar mengatakan, saya akan membunuh Muhammad karena dia sudah mengporak-porandakan Tuhan kita, katanya. Masya Allah. Umar,
jangan dulu kepada Nabi Muhammad, tuh urus dulu keluargamu. Emang siapa keluargaku? Itu Fatimah binti Khattab, dia sudah menjadi pengikutnya Muhammad. Apa katanya? Yang tadinya marah kepada saya, kepada Nabi Muhammad SAW, berbalik marahnya kepada siapa? Adiknya Siti Fatimah, tapi bukan Siti Fatimah Rasulullah, Fatimah binti Khattab ini ya. Datanglah ke rumahnya Fatimah binti Khattab, yang ketika sampai di pelataran rumahnya, sayup-sayup terdengar surah Toha ayat 14. Gimana bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Subhanallah. Baru satu ayat sudah menggetarnya luar biasa, dan belum pernah Sayyidina Umar merasakan getaran hebat seperti getaran yang dirasakan ketika mendengar surah Toha ayat 14 tersebut. Ketika langsung mendobrak itu Siti Fatimah, lalu mengatakan, "Hei Fatimah, itu lembaran apa yang kamu baca?" Buru-buru Siti Fatimah menyembunyikan katanya. Kebetulan ada Khobab Al-A'raf gitu ya, suaminya, karena geramnya Sayyidina Umar ditampar ke suaminya Fatimah sampai berdarah. Kemudian Siti Fatimah menghalangi, "Tidak," katanya, "aku tidak akan menyerahkan lembaran ini," katanya. Karena saking penasarannya, "Coba aku lihat," katanya. Coba dilihatin segini aja, makin bergetar itu. Kemudian sini saya baca, "Enggak, ini mah khusus hanya untuk orang-orang yang suci, la yamassuhu." Di dalam Al-Waqiah itu ada, la yamassuhu illal mutahharu, di dalam surah Al-Mulk ya, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak ada yang menyentuh kitab tersebut kecuali orang-orang yang suci. Kecuali kalau kamu mandi, baru lembaran ini aku berikan. Hebatnya ibu ya, orang kafir karena saking penasarannya kepada lembaran itu, maka Sayyidina Umar benar-benar mandi. Kalau bahasa kita mungkin wudhu ya. Karena belum mengenal wudhu dan belum paham wudhu, disuruh mandi itu ibu karena saking penasarannya. Setelah mandi, melihatlah Sayyidina Umar dengan genggamannya benar-benar bergetar, dan saat itu di dalam hatinya yang terbesit hanya satu, apa itu? Ingin masuk Islam. Allahu Akbar ya. Nah, datang kepada rumah Nabi Muhammad dengan menghunus pedang, tapi sekarang berbeda niatnya. Kalau tadi hendak apa itu? Membunuh. Kalau sekarang hendak mengamankan Nabi Muhammad SAW. Atau siapa yang berani kepada Sayyidina Umar? Jigarnya jigar gitu ya. Kota Makkah tidak ada yang berani. Kemudian datang ke rumahnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, sebentar lagi akan ada datang salah satu sahabat di antara kita. Siapa? Nanti aja. Betul, dibuka itu pintu dengan sangat kerasnya karena saking inginnya segera masuk Islam. Para sahabat sudah menghunuskan pedang, siap-siap melindungi kanjeng Nabi. Tapi kanjeng Nabi enggak, dia berbeda. Hari ini dia akan masuk Islam. Subhanallah, bertakbirlah orang-orang setelah Sayyidina Umar mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi dikaitkan dengan ditafsirkan ya, kalau asyhadu karena Rasulullah benar-benar menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ikhtilaf ya. Sebagian para ulama tafsir bahwa Rasulullah hanya melihat saya, tapi Sayyidina Ibnu Abbas, mufassirin dari kalangan sahabat, bahwa Rasulullah SAW betul-betul melihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian di dalam lapannya juga assalamu alaika, Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan ulun salam oleh Nabi Muhammad SAW,
dengan ungkapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Salam penghormatan khususnya untukmu ya Allah, segala keberkahan, kebaikan dan semua kebijakan-kebijakan itu terkhusus ya untukmu ya Allah. Kemudian dijawab salamnya Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan apa? Assalamu alaika. Jawab dulu di situ. Assalamu alaika artinya salam kesejahteraan untuknya apa untukmu? Untukmu. Kalau untukmu di dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan itu kata ganti pertama apa kata ganti kedua? Kata ganti kedua. Kalau yang pertama saya. Kalau yang kata ganti kedua engkau atau mu. Kalau kata ganti ketiga dia atau mereka. Betul ya? Kalau seandainya saya mengatakan engkau ibu-ibu yang sangat rajin, berarti di hadapan saya ada ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Karena mengatakan engkau. Sekarang Allah menyatakan assalamu alaika, salam sejahtera untukmu wahai Muhammad. Itu benar-benar berhadapan tidak antara Allah dengan Nabi Muhammad? Berhadapan. Bahkan subhanallah ibu ya, satu hal yang mungkin ini jarang dibahas, di dalam Al-Quran menyatakan Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menganggap orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal begitu saja. Bal ahya kata Allah, tetapi mereka masih hidup. Walakin la tash'urun, tetapi engkau tidak merasakannya. Kemudian Allah sampai perlu untuk menyatakan dua kali kalimat tersebut dalam dua ayat. Kalau barusan Al-Baqarah ayat 54, kemudian Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna. Kalau Al-Baqarah wala taquluna, kalau Ali Imran wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang meninggal begitu saja. Bal ahya kata Allah, tetapi mereka tetap hidup. Walakil tetap hidup, amwatam bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, dan di hadapan Allah mereka tetap mendapatkan rezeki. Subhanallah ya. Salah satu atau yang paling utama orang yang meninggal di jalan Allah siapa? 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 Para syuhada. Ya, yang di atasnya syuhada itu siapa? Yang paling utama kaum muslimin siapa? Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad meninggal di jalan Allah. Yakin? Yakin. Kemudian Allah menyatakan la taqulu liman yuqtalu fi sabilihi amwatum bal ahya'un inda rabbihim bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah itu sebagai orang yang meninggal begitu saja. Salah satunya adalah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, abadi itu zaman sampai zaman sekarang. Apa abadinya? Kita mengucapkan dalam sholat bagaimana? Assalamu alaika. Kepada siapa itu? Kepada Nabi Muhammad. Memang itu awalnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dilanjutkan oleh kita. Bahkan para ulama min jumlatil ulama yang mutasawwifin meyakini bahwa ketika kita sholat sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hadir. Yakin ibu, yakin? Yakin. Salah satunya adalah hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, man shalla alayya
Oh, mohon maaf. Ma min muslimin yusallimu alayya, tidaklah setiap kaum muslimin uluk salam kepadaku, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu alaihi ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, hatta yusallimu alaihi, sehingga aku membalas salamnya orang tersebut. Subhanallah ya. Kita merasa nggak ibu ketika bersolawat kepada Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas solawat kita? Ada yang merasa, ada yang tidak ya? Tapi hakul yakin nggak ucapan Kanjeng Nabi itu sahih, betul semuanya? Hakul yakin. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu semata-mata hawa nafsu beliau, tetapi wahyu yuha, melainkan wahyu yang dititipkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ucapan Kanjeng Nabi dibenarkan nggak sama Allah? Dibenarkan. Ketika Kanjeng Nabi mengucapkan, barang siapa tidaklah setiap kaum muslimin yang bersolawat kepadaku, menyampaikan salam penghormatan kepadaku, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepadaku, sehingga aku menjawab salamnya orang tersebut. Subhanallah ibu ya. Salah satu ungkapan syukur kita kepada Allah dengan banyak-banyak membaca sholawat. Terserah sholawatnya apa saja gitu ya. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuluk salam oleh kita ketika sedang sholat, maka hati-hati ibu, Allah melihat, Rasul pun hadir. Bagaimana Allah melihat? Subhanallah. Sebenarnya sholat itu sudah kita laksanakan berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan yang paling sakralnya apa? Bahwa dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj itu apa ruhnya saja, apa dengan badannya, atau badannya saja? Ruh dengan badan. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj, naik ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari langit 1 2 3 4 5 6 7. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, sampai ke 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, sampai ke Rafrafil Akbar, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari Makkah Al-Mukarramah dibarengi dengan Malak Jibril alaihissalam, tapi ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Malak Jibril alaihissalam mengucapkan perpisahan. Sampai di sini wahai Muhammad, karena aku hanya diizinkan ke sini. Kenapa? Kalau sampai telunjukku masuk ke dalam Sidratul Muntaha, maka akan hancur seluruh tubuhku karena saking panasnya, karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baru disitulah Nabi Muhammad SAW mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Maka ibu hadirin yang sekalian, bahwa ibadah yang paling sakral bukan ibadah haji, tapi ibadah sholat. Kenapa? Di situ mengungkapkan kecintaan kita kepada Allah, mengungkapkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, plus kita mengungkapkan pula kerinduan kepada leluhur Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan pembacaan sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Subhanallah. Apa tuh sakralnya? Tadi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW Mi'raj itu udah luar biasa, udah paling makhluk terhebat lah ya, karena diungkapkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra, subhanalladzi asra apa? Bi abdihi. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan kepada seorang apanya? Hambanya, bukan seorang rasulnya. Kalimatnya bukan binabihi, bukan birasulihi, tetapi
bi'abdihi, berarti seorang hamba adalah puncak terhebat sepanjang karir. Nabi Muhammad SAW dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan kata bi'abdihi. Maka sesungguhnya kita harus merasa bersyukur, bangga kalau menjadi hamba Allah, ya. Satu-satunya yang boleh kita untuk menghambakan diri yaitu kepada Allah. Kepada manusia boleh tidak? Bahkan kepada Nabi Muhammad boleh tidak? Tidak. Dan tidak pernah dan tidak akan pernah seseorang menghambakan diri kepada Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan ungkapan sholawat? Kalau sholawat mah ungkapan kerinduan. Ungkapan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ungkapkanlah setinggi-tingginya, seluhur-luhurnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Kan kalau begitu ya, kalau TNI mah, TNI Angkatan Udara mengungkapkan penghormatan dengan setinggi-tingginya karena Angkatan Udara. Kalau Angkatan Darat mengungkapkan penghormatan dengan seluas-luasnya karena Angkatan Darat. Kalau Angkatan Polri dengan mengungkapkan penghormatan dengan sepanjang-panjangnya. Kalau Angkatan Laut dengan sedalam-dalamnya. Kalau kaum muslimin wal muslimat sebanyak-banyaknya, setulus-tulusnya, dan sebagainya gitu ya. Nah, mengungkapkan kerinduan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW setinggi-tingginya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sepanjang-panjangnya, sepanjang tidak menyetarakan kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah. Dan rasanya tidak pernah dan tidak akan pernah kaum muslimin menyetarakan kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah. Yang menyetarakan kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah itu siapa? Ada. Siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Nah, Allah mensejajarkan kalimat Allah dengan Muhammad, ya. Tidak diterima tidak diterima kemusliman seseorang kalau hanya menyebutkan lafaz Allah atau syahadat tauhid saja. Misal katanya ada orang Amerika mau bersyahadat, oh silahkan Mister baca syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah. Nggak diterusin. Kenapa Mister katanya? Sudah cukup aja gitu. Ya tidak bisa. Kenapa? Sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala oh iya, sejajar dengan Allah, ya. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam satu hadis, lamma qatarafa Adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada satu kesalahan. Wajar karena memang ini skenario Allah dan manusia, ya betul kan, skenario ya. Tidak murni kesalahan Nabi Adam, tapi ini adalah skenario Allah. Kan nggak lucu gitu ya, Allah langsung menurunkan ke dunia saja tanpa kesalahan. Maka dibuatlah oleh Allah skenario seakan-akan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu melakukan kesalahan. Maka dalam hadisnya menggunakan kalimat lamma qatarafa Adamal khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada satu kesalahan, faqala, kemudian berserulah Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbu bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad, dengan jahnya Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, hendaknya engkau berkenan untuk mengampuni aku, katanya. Padahal Allah belum mengabarkan kepada Nabi Adam bahwa ada seseorang yang bernama Muhammad. Nah, kemudian Allah bertanya, faqala, kemudian berkatalah Allah Subhanahu, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, lamma arafta
bi Muhammadin walam ahlukhu, kata Allah. Bagaimana engkau bisa mengetahui seseorang yang bernama Nabi Muhammad padahal aku belum pernah menciptakannya? Kemudian faqala, menjawablah Nabi Adam alaihissalam, lama khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'fi, aku mendongakkan kepala, wa ra'aitu 'alal qawa'imil arsy, dan aku melihat di tiang-tiang arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku tahulah aku bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat engkau cintai. Apa yang jawaban Allah? Sodakta ya Adam. Subhanallah, gitu ya. Maka Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab apanya? Dengan asbab karena bertawassul kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak kerasa udah setengah 9 lagi ya. Intinya ibu, intinya tadi mohon maaf ada hadis yang belum tersampaikan, tapi lain waktu ya, entah 2 bulan yang kemudian atau 4 bulan atau 6 bulan atau 2 tahun yang akan datang gitu. Intinya adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan asbab Nabi Muhammad lah kita dinaikkan derajatnya, kita dinaikkan martabat, dan kita dinaikkan hakatnya. Kalau laki-laki mah katakanlah cuma 1 ya. Kalau penghormatan terhadap ibu berapa? 3. Subhanallah, betapa tingginya kedudukan kaum ibu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lepas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan asbab beliaulah kita menjadi seseorang yang tinggi martabat di hadapan Allah dan Rasulnya. Salah satunya dengan membaca sholawat. Terserah banyak sholawat, tadi redaksinya ada ratusan ribuan mungkin ya. Ada satu ungkapan nih, ketika kawan saya dari Jakarta datang ke Tasikmalaya, Pangersa, kan sholawat itu banyak redaksinya katanya. Menurut Pangersa itu sholawat mana yang bagus? Langsung melirik beliau, set, gitu ya, melirik tatapan teman saya, langsung membaca Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. 3 kali belum membaca itu, padahal bisa saja beliau mengatakan, karena beliau sibuk zikir kan, bisa aja beliau mengatakan, oh sholawat Bani Hasim 3 kali ya. Tidak, beliau mencontohkan membaca sholawat 3 kali dengan membaca 3 kali ya. Allahu Akbar. Jadi beliau itu bukan tipe pemimpin, tapi bukan tipe bos. Kalau bos nyuruh-nyuruh ya, kerjakan ini ya, kerjakan ini, pokoknya tahu beres. Namanya bos. Tapi kalau pemimpin mencontohkan. Subhanallah, ini pemimpin yang diikuti, karena Nabi Muhammad SAW pun seorang pemimpin yang mencontohkan kepada umatnya. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'a kulli sholatin. Kalau tidaklah memberatkan kepada umatku, maka aku akan mewajibkan kepada umatku untuk bersiwak setiap kali mereka sholat. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul, walaupun siwak kan gampang sekali gitu ya, tapi siwak senantiasa dilakukan oleh Rasul, maka itu menjadi sunnah muakkadah. Alhamdulillah. Begitu ibu ya. Alhamdulillah kita sudah membaca sholawat, sudah bersyukur kepada Allah, dan ungkapan kita kepada Rasulullah SAW hakul yakin,
ungkapan cinta kita, ungkapan kerinduan kita akan dibalas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silahkan. Atau cukup ya? Iya ya. Oh. Baik. Kalau itu diungkapkan oleh manusia, sebenarnya hakikatnya adalah untuk tawadu. Tawadu bahwa diri ini bukanlah siapa-siapa, hanya hamba Allah. Sekalipun dia gubernur, sekalipun dia menteri, sekalipun presiden, tapi tetap sebagai hamba Allah. Maka tidak ada yang melebihi gelar yang paling hebat itu selain hamba Allah. Cuma mohon maaf ya, mohon maaf. Ada sebagian yang kalau bersedekah, agak gede nih, tulis namanya, alamatnya jelas sekali ya. Tapi kalau thread gitu ya, sedikit tulis hamba Allah. Nah, itu kita husnuzon saja bahwa dia tidak ingin diketahui dengan kesodakohannya. Karena sodakoh yang paling baik adalah sodakoh yang kalau kita bersodakoh dengan tangan kanan, tangan kiri sampai tidak tahu. Artinya apa? Kita bersodakoh, tetangga sendiri tidak pernah tahu bahwa yang bersodakoh itu siapa, gitu ya. Kecuali kalau suami istri mah wajib tahu ya, wajib tahu. Biar tidak ada kesalahpahaman, betul. Biar tidak ada duruskan di antara kita ya, betul. Tapi kalau sama tetangga, biarin aja, yang penting mah sodakoh aja gitu ya. Maka saya sering ibu ketika mengadakan kajian manakib gitu ya, tahu-tahu ada yang nganterin aja, tok segala macam gitu ya. Karena memang tidak dikomando kalau itu mah ya, karena pengen mencontoh guru dan itu untuk sodakoh.